Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan soal sasaran MANOVA adalah pengembangan dari ANOVA dengan jumlah variabel dependen lebih dari satu. Adapun kegunaan dari MANOVA yaitu untuk menguji apakah antar perlakuan menghasilkan vektor rata-rata yang sama untuk variabel dependen yang diamati dalam penelitian. Adapun statistik uji yang digunakan pada analisis varians multivariat ada 4, yaitu Wirt lambda, Euler, Pillay trace, dan Hotelling trace. Adapun asumsi yang harus dipenuhi dalam MANOVA yaitu ada 3, yaitu data berdistribusi multivariat normal, homogenitas ragam, dan homogenitas matriks varians covariance. Data berdistribusi multivariat normal dapat diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk, uji Hensessi-Mutler, atau uji normalitas lainnya. Kemudian homogenitas ragam dapat diuji menggunakan uji Levene. Homogenitas matriks varians covariance dapat diuji menggunakan uji Box-M. Adapun studi kasusnya yaitu mengenai tinggi tanaman padi yang dipengaruhi oleh 3 perlakuan yaitu R1, R2, R3, di mana R1 merupakan pupuk 350 kg per hektar pupuk CA. Kemudian R2-nya yaitu 450 kg per hektar pupuk CA. Kemudian R3-nya 550 kg per hektar pupuk CA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antar perlakuan terhadap tinggi tanaman padi hari ke-25, hari ke-50, dan hari ke-75 secara bersama-sama. Data hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu uji asumsi normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan hipotesis H0 data menyebar normal multivariat dan H1-nya data tidak menyebar normal multivariat. Nilai p-value yang dihasilkan yaitu 0,006145 di mana lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05 sehingga H0 ditolak. Data secara simultan tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, asumsi homogenitas ragam. Pengujian menggunakan uji Levene dengan hipotesis H0 sama dengan ragam antar grup sama, H1-nya ragam antar grup berbeda. Dihasilkan nilai p-value X1 yaitu 0,5716 di mana lebih besar daripada 0,05, kemudian nilai p-value dari X2 yaitu 0,4304 lebih besar daripada 0,05, nilai X3 yaitu 0,7916 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi seluruh kelompok lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi tanaman padi hari ke-25, hari ke-50, dan hari ke-70 pada ketiga perlakuan diasumsikan sama, sehingga homogenitas ragam terpenuhi. Yang ketiga yaitu asumsi homogenitas matriks varians covariance. Pengujian menggunakan uji Box-M dengan hipotesis berikut. H0 matriks varians covariance antar grup sama, H1 matriks varians covariance antar grup berbeda. Berdasarkan hasil analisis,
didapatkan nilai p-value 0,2411091, di mana lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05, sehingga gagal tolak H0. Matriks varians kovarians antar grup sama, sehingga asumsi homogenitas matriks varians kovarians terpenuhi. Kemudian, uji signifikansi multivariat. Uji yang digunakan adalah uji MANOVA dengan 4 kriteria tes dengan hipotesis berikut. H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, H1 sama dengan μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Berdasarkan hasil analisis, dihasilkan nilai p-value pilih 0,829, di mana lebih besar daripada 0,05. Kemudian berdasarkan uji Wilks, p-value yang dihasilkan sebesar 0,8592, di mana lebih besar daripada 0,05. Kemudian uji Hotelling-Lawley dihasilkan p-value sebesar 0,8976, di mana lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang terakhir uji Roy menghasilkan nilai p-value sebesar 0,4551, lebih besar daripada 0,05. Nilai signifikansi seluruh kelompok lebih besar daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar ketiga perlakuan terhadap tinggi tanaman padi hari ke-25, hari ke-50, dan hari ke-70 secara bersama-sama. Kemudian, uji signifikansi univariat. Yang pertama untuk respon X1, di mana X1 merupakan hari ke-25. Itu dihasilkan nilai p-value sebesar 0,9755, lebih besar daripada 0,05, sehingga gagal tolak H0. Tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan R1, R2, dan R3 pada kelompok hari ke-25. Kemudian, respons X2, di mana X2 merupakan hari ke-50, dihasilkan nilai p-value sebesar 0,6371, di mana lebih besar daripada 0,05, sehingga gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan R1, R2, dan R3 pada kelompok hari ke-50. Kemudian, yang terakhir itu respon X3, di mana X3 merupakan hari ke-75, di mana dihasilkan nilai p-value sebesar 0,6558, di mana lebih besar daripada 0,05, gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan R1, R2, dan R3 pada kelompok hari ke-75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara ketiga perlakuan, yaitu 360 kg per hektar pupuk set A, 450 kg per hektar pupuk set A, dan 550 kg per hektar pupuk CA terhadap tinggi tanaman padi hari ke-25, 50, dan 70 secara bersama-sama. Pada tinggi tanaman padi hari ke-25, hari ke-50, dan hari ke-75 tidak terdapat perbedaan perlakuan pupuk 365 kg per hektar set A, 450 kg per hektar set A, dan 550 kg per hektar set A. Itulah tadi presentasi dari hasil analisis saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.